SD, sekolah dasar swasta muslimin. Tadi pertama rumah Bayatul Muslimin, kedua sekolah dasar swasta muslimin. Kalau kakak lihat gedungnya ada di depannya, ada 2 lantai ya. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat itu adik-adik sekolah SD dan adik-adik yang SD siapa? Yang SD? Sekolahnya di mana? Di situ. Kalau untuk adik-adik SD yang di Panti sendiri ada sekitar 16 ya, semuanya ada 16. Jadi kalau untuk yang SD Panti ini bukan hanya adik-adik yang tinggal di Panti yang sekolah di sini. Jadi ada juga adik-adik yang tinggal di sekitar lingkungan Panti yang mayoritas juga mereka yang keadaan ekonomi kurang memadai juga, jadi mereka sekolah di sini. Dan sekolah di sini juga secara gratis. Untuk donasi biasanya juga kalau misalkan dari komunitas atau dari organisasi yang kita adik-adiknya pengen banyak dong, biasanya kita bukan hanya adik-adik yang di sini yang kita hitung, jadi adik-adik yang di sekolah SD juga termasuk kita hitung kalau misalkan emang mintanya banyak adik-adiknya seperti itu. Dan unit yang ketiga ada Wisma Tunaganda. Jadi selain Rumah Bayatul Muslimin, SD Muslimin, dan kita punya Wisma Tunaganda. Mungkin ada yang pernah dengar kakak-kakak semuanya? Belum ya? Untuk Wisma Tunaganda ini kalau di sini kan untuk menangani adik-adik yang normal SD, SMP, SMA. Kalau untuk Wisma Tunaganda ini untuk menangani adik-adik yang berkebutuhan khusus yang cacatnya lebih dari 2. Itu kita adanya di Jalan Raya Bogor, tepatnya di depan Universitas Jayabaya. Itu masih satu ya dengan kami seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya kegiatan sekilas tentang Yayasan Rumah Bayatul Muslimin. Dan untuk kegiatan adik-adiknya, mungkin kalau ada yang mau jelasin nggak kegiatannya? Malu ya? Oke, mungkin kalau dari hari sekolah biasanya kakak-kakak kalau kita rutinitas biasanya kalau pagi udah pasti salat subuh berjamaah. Pagi-pagi kita salat subuh berjamaah. Setelah itu adik-adik kebetulan ada pembagian tiket bersih-bersih halaman, teras dan lain-lain. Setelah itu mereka mandi, siap-siap sekolah. Setelah itu sarapan, habis itu sekolah. Setelah sekolah mungkin yang SD nanti sholat zuhur, pulang sekolah, sholat zuhur, makan siang. Setelah makan siang istirahat, nanti sore ngaji. Habis ngaji mungkin biasanya olahraga, main bola dan lain-lain. Nanti habis maghrib baru ngaji lagi. Setelah sholat isya belajar, tidur sekitar jam 9 kalau yang SD. Kurang lebih kalau di hari Senin sampai Jumat sama seperti itu. Kalau misalkan di hari Sabtu Minggu mungkin bedanya ya seperti ini. Kalau Sabtu Minggu biasanya kita ada para donatur yang ingin mengadakan kegiatan acara yang melebihi dari 1 jam. Biasanya kita mengadakan di hari Sabtu dan Minggu. Karena untuk hari Sabtu dan Minggu juga adik-adiknya lebih lengkap. Kalau hari-hari biasa kan biasanya mungkin di setelah jam 1 mungkin hanya ada adik-adik yang SD. Sabtu Minggu kegiatan seperti itu. Kadang juga kalau hari Minggu kita ada adik-adiknya ada kegiatan olahraga, ada hoki. Kadang kita juga alhamdulillah kalau ada donatur yang memberi kita rezeki lebih, kita bisa adik-adiknya juga olahraga keluar, entah ke Monas atau berenang seperti itu. Mungkin itu aja kayak yang dapat kami sampaikan sedikit banyaknya tentang profil dan kegiatan adik-adik. Sekali lagi saya mewakili Ibu Yayasan yang hari ini tidak dapat hadir dan berhalangan hadir. Mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sediakan. Sekali lagi kami terima kasih atas kebaikan kakak-kakak semua. Semoga kehadiran kakak-kakak semua di sini membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sebenarnya kita juga udah lama ya pengen mengajukan ini. Jadi sifatnya kalau untuk saat ini sih saya dengar dari biasa sifatnya pengajuan. Jadi Cagar Budaya itu jarang banget, kecuali dia instansi ya Pak. Tapi itu juga nggak semua instansi mau. Jadi Cagar Budaya itu benar-benar bottom up. Jarang banget kejadian tuh top down, sangat super jarang. Rata-rata dari karena makanya pemerintah supaya kan setelah ada syaratnya biasanya tuh ada keringanan PBB atau iya, betul sekali. Itu aja sampai dikasih gitu aja. Kayak rumah menteng berapa, menteng 93 apa berapa yang dirubuhin, orang ribut, ya nggak apa-apa orang yang punya rumah kan dirubuhin tuh ada rumah yang Ini kan memang bebas pajak kan karena ini sosial. Jadi sebetulnya kita ada karena ada lembaganya, ada sekolah, PBB, karena ada sekolahnya, ada usahanya. ya kita tetap Tahu saya kalau pendidikan kan memang bebas pajak. ya, nah untuk itu saya sih sebenarnya harusnya kurang bisa menjelaskan ya, cuman kalau yang saya tahu itu kemarin memang kita tetap membayar pajak. Itu mungkin kemarin soalnya juga ada orang dari kantor pajak yang agak mempersulit kita gitu. Oleh sebab itu kita bisa minta tolong ke Cagar Budaya untuk lebih bisa dipermudah. Yayasan itu kalau bangunan, sorry ya nambahin dikit ya Pak, kalau sepanjang sepengetahuan saya
yayasan tuh kalau pajak tuh adalah yang tidak dipajakin adalah hasil dari yayasannya kalau dia bergerak dalam bidang usaha, tapi ada kriteриanya. Tapi kalau bangunan itu tetap dia bayar PBB semuanya. Beda dengan kalau rumah ibadah gitu. Kalau yayasan kan ada yang rumah ibadah, ada yayasan yang sekolahan atau yayasan yang lain-lain lah. Nah, itu skimnya tuh beda-beda. Kayak masjid misalnya di bawah yayasan. Kalau masjidnya dipakai buat pertemuan-pertemuan kayak kawinan segala macam, itu ada tapi skemanya khusus. Tapi bangunannya kalau dia masjid itu PBB-nya enggak gitu. Tapi kalau ini kan bukan tempat ibadah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Dari 19. cara donasi gimana? Oh, oke. Kalau cara donasi langsung Pak. Alhamdulillah terus kami gabungkan. Soalnya nggak gampang.